Nah, kawan-kawan semua, sahabat-sahabat pengangguran semua, mau pohon anggurnya subur dan bisa berbuah seperti ini tanpa kita lakukan pemupukan generatif atau kita berikan pemupukan sejenis MKP dan KNO3 dan yang lainnya. Nah, simak di video ini sampai selesai karena di sini saya akan mempraktekkan cara dan bagaimana pengaplikasiannya untuk mendapatkan bunga-bunga anggur yang seperti ini tanpa kita lakukan pemupukan generatif. Kita hanya menggunakan kombinasi air lindi dan air cucian beras sama air kolam ikan. Nah, itu kita selang-seling saja. Nanti akan saya tampilkan cara kombinasinya yang aman dan bagus untuk pohon anggur. Karena yang di hadapan kita ini dengan kombinasi-kombinasi tersebut, nah jadi dia bisa membuahkan pohon anggur yang seperti ini dan membuatnya tumbuh subur. Nah, ini semua bunga. Nah, itu tuh semuanya bunga. Dan mohon maaf karena videonya ini agak sedikit gelap ya, karena kita membuat video ini di jam 6:30 pagi. Nah, dan itu semuanya berbunga atau sudah membentuk beri. Nah, saya akan zoom ya. Nah, itu semuanya sudah mulai seukuran kedelai atau ada juga yang sebesar jagung tuh. Nah, dan semua itu kita tidak memberikan pemupukan generatif, kita hanya memberikan pemupukan menggunakan yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin untuk cara aplikasinya simak di video ini saja ya, karena saya akan memberikan cara-caranya sampai prakteknya, yang mungkin kawan-kawan semua masih ada yang bingung tentang cara penggunaannya dan yang aman untuk pohon anggur. Nah, saya akan berbagi di sini, berbagi pengalaman saya yang sedikit ini untuk kawan-kawan semua agar tidak salah dalam menggunakan air lindi untuk pohon anggur, terutama pohon anggur yang dalam masa pertumbuhan sampai dia berbuah seperti ini. Nah, karena kebetulan kita tidak mempunyai air cucian beras, kita ganti dengan air hujan. Nah, kebetulan tadi malam hujan dan kita sediakan nah kira-kira segitu ya, dari 10 liter air mungkin ini seperempatnya. Nah, dan habis itu kita berikan air kolam ikan. Nah, kita penuhkan saja dengan air kolam ikan yang 10 liter ini. Nah, ini air kolam ikannya tidak terlalu hijau karena ini baru kita selesai penggantian airnya. Nah, jadi kita sediakan 10 liter air dan kita campurkan dengan air lindi. Air lindinya itu kalau bisa di setengah liter lebih atau di 600 ml lah. Nah, kita langsung saja tambahkan dengan air lindi. Nah, setelah penuh seperti ini kita tinggal menambahkan air lindi di 3 gelas bekas air minum ini. Nah, ini satu gelasnya 180 ml. Kalau dikali 3 itu 540 ml. Nah, jadi itu sudah melebihi dari setengah liter. Kalau bisa itu di 600 ml ya per 10 liter air ini, dengan kombinasi yang seperti saya tampilkan tadi. Nah, itu kita lakukan pemberian nutrisi
pas pohon anggurnya masih kecil sampai berbuah. Karena pemberian air lindi ini tidak bisa langsung diserap oleh tanaman anggur. Jadi kita harus menunggu yang cukup sabar, tapi dampaknya sangat bagus, itu bisa membuahkan anggur tanpa kita lakukan pemupukan generatif. Nah, untuk takarannya kita berikan seperti ini saja. Nah, mohon maaf ya, karena kita melakukannya sendiri jadi agak susah. Nah, jadi kita berikan 1 gelas seperti ini sampai penuh, kita campur ke ember. Nah, ini. Nah, untuk bau dari air lindi ini tidak terlalu bau ya, karena kita mencampurkan jeruk dalam pembuatannya. Jadi untuk bau dia cuman ada bau jeruknya. Jadi kalau mau membuat air lindi ini wajib menggunakan jeruk untuk menghilangkan bau dari buah-buah yang lain. Nah, dan untuk penggunaan pupuk dari air lindi ini ada yang boleh kita gunakan dan ada yang tidak boleh kita gunakan. Nah, yang tidak boleh kita gunakan itu adalah pembusukan air buah yang kita ambil dari tempat sampah. Nah, mohon maaf ya, karena dari tempat sampah itu sudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Jadi sehingga menyebabkan air lindinya itu tidak original. Nah, jadi air lindi yang dari tempat sampah itu tidak bisa kita gunakan untuk tanaman anggur ya. Karena itu sudah tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Jadi yang baik itu adalah yang kita buat sendiri dan yang kita lakukan fermentasi. Nah, dan untuk penggunaan air lindi ini yang bagusnya untuk tanaman anggur yang masih kecil atau usianya yang masih muda. Dari yang seperti ini, dari yang kecil seperti ini sampai berbuah. Seperti yang saya tampilkan di video tadi, saya berikan air lindi pas dia masih kecil seperti ini. Rutin 10 hari 1 kali atau 8 hari 1 kali, itu sangat bagus untuk pohon anggur. Nah, jadi untuk penggunaannya kita tidak perlu khawatir untuk overdosis atau apa dengan takaran ini. Insya Allah aman karena saya sudah sering mempraktekkannya ya. Nah, langsung saja kita lakukan pengocoran seperti ini. Nah, itu berlaku untuk pohon anggur yang masih kecil seperti itu dan yang sudah berbuah. Nah, untuk yang sedang berpolinasi, saya tidak merekomendasikan menggunakan air lindi dengan kombinasi tersebut karena itu bisa mengakibatkan kerontokan buah atau apa ya yang tidak kita inginkan. Jadi kalau sedang berpolinasi itu disiram dengan air biasa saja dulu, tunggu sampai dia sebesar kedelai atau selesai penyerbukan. Nah, mungkin seperti itu saja cara penggunaan air lindi yang bagus dan aman untuk tanaman pohon anggur. Karena itu sudah sering saya lakukan dan saya terapkan. Nah, dan yang di hadapan kita ini pun tentunya menggunakan dari air lindi. Nah, ini bunga dan buahnya sangat bagus. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada salah dalam perkataan, saya mohon maaf di sini ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.